Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkurullah haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ihwani fiddin arsadakumullah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya yang telah melimpahkan rahmat, barokah, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, hanya untuk meraih ridhonya Allah. Salawat dan salam kehadirat baginda Nabi SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang 5 ujian kaum mukmin. Dalam kitab Makarim al-Ahlak, Abu Bakar bin La'al meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hal tersebut jalan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa setiap orang yang beriman senantiasa akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2-3. Allah berfirman, apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan berkata kami beriman tanpa diberi cobaan sedikit pun? Sungguh orang-orang mukmin dahulu telah kami beri cobaan. Dengan cobaan-cobaan itu Allah tampakkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang palsu imannya. Berdasarkan hadis di atas, setidaknya ada 5 ujian yang dihadapi seorang mukmin. Yang pertama, mukmin yang mendengkinya. Kita mengetahui bahwa setiap orang yang mendapatkan kenikmatan pasti akan ada orang lain yang tidak menyukainya. Dari sinilah timbul sikap hasad. Penyebab hasad itu antara lain karena permusuhan dan kebencian yang mengharapkan agar kenikmatan orang lain menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Hasad juga bisa memuncul akibat kesombongan yang menjadi watak dirinya, sehingga ia senantiasa merasa khawatir bila ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya dan meremehkannya. Selanjutnya adalah kaum munafik yang selalu membencinya. Sifat munafik lebih berbahaya dari kekafiran, sebab orang munafik itu sering menampakkan wajah keislaman, padahal dirinya menyimpan permusuhan dalam hatinya. Maka wajib kita bersandar kepada Allah dan berusaha menyingkap tipu daya dan rencana busuk mereka. Karena mereka, orang-orang munafik, sangat pandai bersilat lidah dan membolak-balikkan kata-kata dengan maksud mempertahankan kebenciannya. Ketiga, orang kafir yang memerangi. Kaum kafir adalah pendukung kebatilan, mendukung setan, karena mereka selalu berusaha untuk mencelakakan orang Islam. Mereka akan saling tolong untuk memerangi umat Islam. Orang kafir tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti mereka dalam segala halnya. Yang keempat, setan yang selalu berusaha menyesatkan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak kepada neraka yang menyala-nyala. Setiap mukmin, setiap pejuang wajib mewaspadai dan menutup rapat semua pintu masuk yang dari setan, seperti marah, syahwat, ketergesaan, kikir, takabur, dan sifat buruk lainnya. Yang terakhir adalah nafsu yang selalu menentang, yang perlu diwaspadai adalah nafsu, karena nafsu ada dalam diri. Untuk itu marilah kita bersihkan hati kita, perbaiki akhlak kita, adab kita, dan mengisinya dengan kekuatan iman dan kasih sayang dan juga persaudaraan. Dan yang tak kalah penting, selalulah berpegang teguh pada ajaran ilahi. Barakallahu fikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.